Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 19. Nilai limit X mendekati ta hingga X dikali sekan 1 per akar X dikurang 1 adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah sekannya. Ya, teman-teman harus ingat sekan adalah 1 per cos. Jadi kalau kita ubah nilainya akan menjadi limit X mendekati ta hingga berikutnya X dikali dengan 1 per cos 1 per akar X, ya, ini berubah jadi 1 per cos dikurang 1, ya, seperti ini. Untuk pengurangan pecahan, langkah yang harus kita lakukan adalah kita samakan penyebut. Ya, atau kalau mau lebih cepat, kita gunakan perkalian silang saja, ya, akan jauh lebih cepat. Ya, oke, langsung saja kita buat perkalian silangnya. Hasil yang akan menjadi limit X mendekati ta hingga X dalam kurung, ini kalau kita kalikan, ini kita buat per 1, ya. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali cos 1 per akar X menjadi cos 1 per akar X, ya, seperti ini, per cos, ya, ini ya, per 1 dikali cos 1 per akar X menjadi cos 1 per akar X, ya, seperti ini. Ini kita buat kurungnya agak lebih besar. Berikutnya, karena ini berbentuk akar, ya, kita lakukan kali sekawan. Ya, jadi kita kali sekawan supaya hasilnya tidak berbentuk seperti ini, ya. Oke, ingat kali sekawan adalah kalau nilai atasnya negatif, ya, di soal, maka nilai kali sekawan yang kita gunakan adalah positif. 1 per akar X, ya, seperti ini. Berikutnya, ya, teman-teman harus ingat di dalam aljabar ada rumus A plus B yang dikali dengan A min B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya. Artinya yang bagian atas nanti akan berubah menjadi limit X mendekati ta hingga X dikali, ya, karena ini A min B A plus B, hasilnya akan menjadi 1 dikurang cos kuadrat 1 per akar X, ya, seperti ini. Per bawahnya, ini kalau kita kalikan hasilnya akan menjadi cos 1 per akar X ditambah cos kuadrat 1 per akar X, ya, seperti ini. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah kita uraikan yang atas, ya. Ternyata di atas ketemu 1 min cos kuadrat 1 per akar X. Ya, teman-teman juga bisa mengingat kembali materi trigonometri tentang rumus identitas, ya, yang nilainya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang artinya kalau cosnya kita pindahkan akan menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, ya, seperti ini. Jadi ini, ya, nilai ini akan kita ubah menjadi, kakak tulis kembali di bawah, ya, limit X mendekati ta hingga X dikali, ya, ini akan menjadi sin kuadrat 1 per akar X, ya, karena 1 min cos kuadrat menjadi sin kuadrat. Nanti variabel X-nya tinggal mengikuti saja, yaitu 1 per akar X. Dibagi, ya, nilai ini harusnya kita ubah atau tidak, ya, tidak usah diubah, nggak apa-apa, ya, jadi dibiarkan saja seperti ini. Ya, berikutnya kita bisa tulis nilainya tetap cos 1 per akar X ditambah cos kuadrat 1 per akar X. Ya, berikutnya, ingat kita punya teorema limit fungsi, ya, yang nilainya adalah jika ada sin AX per BX, maka bisa kita coret menjadi A per B. Begitupun untuk tan, ya. Tetapi untuk cos tidak bisa, ya, karena di sini hanya khusus untuk sin dengan tan. Nah, di sini kita ada nilai sinus. Ya, jadi kita curiga nanti akan dibuat seperti ini, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar bisa dicoret? Ya, ternyata kita harus modifikasi bagian X-nya. Ini kakak buat garis, ya, ini adalah coret-coretan, ya, jadi tidak perlu dicatat. Jadi kita modifikasi X itu sama dengan 1 per 1X.
Jadi kalau kita buat pecahan 1 dibagi 1 per X itu sama dengan X. Atau kalau kita modifikasi lagi akan menjadi 1 per akar X dikali 1 per akar X. Jadi akar X kali akar X adalah X. Jadi kita modifikasi 2 kali. Artinya kalau sudah dimodifikasi seperti ini, rumusnya akan menjadi limit. Ya, ini sekalian kakak ubah juga ya, karena space-nya semakin sedikit, kakak sekalian modifikasi. Ingat, teorema limit fungsi syaratnya adalah X-nya harus mendekati 0 atau angka. Ya, 0 atau angka, 0 atau A. Ya, tetapi di sini X-nya masih mendekati tak hingga. Artinya ini harus kita ubah terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kita buat permisalan. Ya, kita misalkan saja A adalah 1 per akar X ya, mengikuti nilai yang ada di coret-coretan. Ya, dengan di sini X-nya mendekati tak hingga ya, maka A-nya adalah 1 per akar tak hingga. 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa tulis ya, kita perbaiki coret-coretannya menjadi A mendekati 0 ya, karena sudah berubah ya tadi ya. Tadi X-nya kita ubah menjadi 1 per, ya ini kita ubah di bawah ya, 1 per akar X ya. Tadi akar X kebetulan kita ubah jadi A ya. Jadi ini sekalian kita ubah 1 per A dikali A ya, karena 1 per akar X adalah A. Yang atasnya adalah sin A dikali sin A, ya ini kakak ubah kuadratnya menjadi sin. Nah yang ini kita ubah menjadi cos A ditambah cos kuadrat A, ya seperti ini. Berikutnya kalau sudah, karena sifatnya sudah mendekati 0, maka bisa kita lakukan coret. Ya, kita buat di coret saja sin dengan A, sin dengan A. Ini habis ya. Berikutnya di dalam limit, kalau sudah ketemu nilai yang dicoret, maka yang kita lakukan adalah kita bisa masukkan angka A-nya. Ya, A-nya adalah 0. Berarti kita bisa masukkan cos 0 ditambah cos kuadrat 0. Ya, ingat, cos 0 adalah 1. Ya, cos kuadrat 0 artinya 1 kuadrat. Hasilnya juga 1. Ya, jadi 1 per 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2. Ya, jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 19. Ya, untuk sebelum kakak akhiri video ini, yang harus menjadi perhatian teman-teman adalah pada soal ini banyak sekali perubahan yang harus diperhatikan agar bisa mengerjakannya. Ya, yang pertama adalah sekant, yang kedua rumus aljabar A plus B amin B, ya ini untuk pengalinya. Yang ketiga rumus identitas, ya ini yang harus diubah di sini. Yang keempat modifikasi X. Ya, dan yang kelima permisalan. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Ya, agar bisa menjawab soal ini, teman-teman harus ingat ini dulu. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 19. Jawaban yang sesuai adalah yang B.